semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang obat gulma padi, basmi gulma pengganggu, yang mana produk ini merupakan produk dari PT UPL Indonesia. Salah satu pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani yang diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha tani, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang tidak hanya dalam peningkatan produksi, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha pertanian. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan petani harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok. Pertanian di Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Hal tersebut dikarenakan karena adanya serangan OPT. Pada video kali ini akan menjelaskan gejala serangan OPT pada tanaman pangan. Salah satu penghambat di dalam usaha peningkatan produksi pangan adalah faktor gulma. Dalam sistem pertanian, gulma tidak dikehendaki karena dapat menimbulkan banyak kerugian, antara lain yaitu menurunkan hasil, menurunkan mutu, sebagai tanaman inang, hama dan penyakit, menimbulkan keracunan bagi tanaman pokok seperti allelopati. Keberadaan gulma dengan jumlah populasi yang cukup tinggi mengakibatkan kerugian besar bagi para petani, sehingga perlu dikendalikan. Gulma merupakan pesaing bagi tanaman dalam memperoleh unsur hara. Gulma dapat menyerap nitrogen dan fosfor hingga 2 kali dan kalium hingga 3 kali dari daya serap tanaman. Bahkan menurut Agropodia tahun 2010, gulma dapat menyerap nitrogen dan fosfor 4 kali dan 2,5 kali unsur kalium dibandingkan pada tanaman padi yang usia 50 hari pertama. Gulma tumbuh di sela-sela barisan tanaman padi dan sangat mengganggu, sehingga mengakibatkan terjadinya kompetisi atau persaingan dan dapat menurunkan produktivitas tanaman padi. Pada pertanaman padi di lahan sawah, gulma dapat menurunkan bobot tanaman sampai dengan 53%, sedangkan di lahan tegalan, penurunannya berkisar antara 22 sampai dengan 45%, menurut Sri Mulyani dan Subiakto tahun 2015. Herbisida merupakan suatu bahan atau senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan gulma. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman yang dibudidayakan. Gangguan yang disebabkan oleh gulma ini memang sangat merugikan, sehingga kita perlu untuk membasmi gulma. Cara efektif dalam membasmi gulma yaitu dengan menggunakan herbisida. Selain tidak terlalu banyak menguras tenaga untuk membasminya, pertumbuhan gulma pun menjadi terhambat karena dengan menggunakan herbisida yang tepat bisa membasmi gulma sampai ke akar-akarnya. Herbisida berasal dari senyawa kimia organik maupun anorganik, atau berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman. Herbisida yang diaplikasikan dengan dosis tinggi akan mematikan seluruh bagian tumbuhan. Namun, pada dosis yang lebih rendah, herbisida akan membunuh tumbuhan tertentu dan tidak merusak tumbuhan yang lainnya. Adapun macam formulasi herbisida, yaitu seperti padat, berbentuk serbuk halus, yang dapat segera membentuk suspensi jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan formulasi herbisida cair berbentuk larutan pekat. Formulasi padat dan cair
mudah larut dalam air, sehingga mudah diserap oleh kecambah gulma. Secara umum, formulasi padat dan cair mempunyai sifat yang sama dalam mengendalikan gulma. Menurut Sukirman dan Yakub di tahun 1991, terdapat beberapa keuntungan menggunakan herbisida, di antaranya yaitu dapat mengendalikan gulma sebelum mengganggu tanaman budidaya, dapat mencegah kerusakan perakaran tanaman yang dibudidayakan, lebih efektif dalam membunuh gulma, dalam dosis rendah dapat berperan sebagai hormon tumbuhan, dan dapat meningkatkan produksi tanaman budidaya dibandingkan dengan perlakuan pengendalian gulma dengan cara yang lain. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus akan membentuk gulma yang resisten atau kebal, sehingga akan sulit untuk mengendalikannya. Herbisida produk Erasgold 0,75/30 df. Herbisida ini merupakan jenis produk herbisida sistemik pratumbuh dan bersifat selektif yang berbentuk butiran berwarna kecoklatan yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma berdaun sempit atau rumput-rumputan, gulma berdaun lebar, dan teki-tekian pada tanaman padi sawah. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah pirazosulfuron etil sebesar 0,75% dan pretilaktor sebesar 30% dengan nomor pendaftaran yaitu RI 01 03 01 20 13 47 70. Cara penggunaan atau cara aplikasi produk herbisida Erasgold. Yang pertama, larutkan herbisida ini pada ember yang berisi air sesuai dengan kapasitas pompa semprot atau tangki sprayer. Yang kedua, aduk herbisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan herbisida tersebut ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Yang keempat, lakukan pencampuran atau kalibrasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, kemudian aplikasikan larutan herbisida tersebut terhadap lahan atau pada tanaman sasaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis dan volume semprot yang digunakan. Cara dan waktu aplikasi, yaitu caranya penyemprotan volume tinggi pada permukaan atau tanaman sasaran. Dengan waktu aplikasi, aplikasi dilakukan bila populasi atau serangan OPT sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Tingkat keefektifan produk ini sebesar 80% dengan OPT sasaran adalah gulma. Volume semprot 400 sampai dengan 500 liter per hektar. Penggunaan pestisida kimia sintetis merupakan masalah yang sangat perlu dipertimbangkan, terutama dampak residu terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan terhadap makhluk hidup lainnya, serta satwa-satwa liar. Untuk itu, pemakaian pestisida kimia sintetis ini harus memperhatikan prinsip 6T dalam pestisida dan dampaknya ataupun pengaruhnya bagi lingkungan sekitar. Mari tetap menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik sampai ke anak cucu. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.